beserta ibu dalam rangka tasyakuran pernikahan anaknya yang bernama Ananda Vira dengan Ananda Alfri, putra dari Bapak Haji Mujito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان وليا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Para alim, para ulama, para sesepuh, ustadz, asatidz, dan para undangan yang berbahagia sekaligus dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususan ila Ahlul Bait, yaitu Bapak Edi Aprianto beserta Ibu Uswatun, dan juga ayah mempelai putra Bapak Mujito beserta Ibu Seni, khususnya mempelai berdua yang berbahagia sekaligus dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih bisa menghadiri undangan Bapak Edi Aprianto, bukan sekedar rame-rame, tetapi kita dari rumah berniat untuk ikut serta mendoakan. Tentu saja harapannya mempelai berdua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dalam hidup zahir maupun batin. Kita bunyikan saja, ya nyantai aja Pak. Mempelainya mana, mempelai nggak ada. Jadi saya harus banting setir, mempelainya nggak ada. Seharusnya itu menasihati yang sedang melakukan akad nikah. Kita bunyikan saja doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dahului dengan sholawatul. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
barakallahu laka Amin. wa baraka alaika wa Amin. jama'a bainakuma fi khair. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka Amin. alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Inilah lantunan doa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ketika hambanya itu umatnya pada melakukan akad nikah. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, tambahan nilai kebaikan dari apa yang kita lakukan. Semoga kita semuanya kedatangan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahibul walimah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Usia kita usia yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Percuma saja usianya panjang tapi nggak barokah. Nama itu nggak bisa. Berbuat amal soleh nggak bisa. Yang kita minta, ya Allah berikan usia yang barokah. Rizki banyak, kaya, melimpah ruah, tapi gak barokah, gak ada artinya. Yang memberkahi hidup kita, yang bisa membawa, mengantarkan kita ke akhirat kelak menuju surganya Allah, satu-satunya harapan hidup sebagai orang beriman adalah menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitannya akad nikah ini adalah salah satu bentuk ibadah. Seharusnya ada mempelainya, ada ya. Gak apa-apa buat kita sebagai tambahan wacana. Kita pun punya putra putri. Kalau putra putrinya sudah nikah semua, nanti kita akan berhadapan dengan cucu dan cicit kita. Semoga begitu. Bapak-bapak dan saudara-saudara, Allah telah menyampaikan firman-Nya, aku tidak menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali aku ciptakan hanya untuk ibadah kepada. Nah, salah satu bentuk ibadah adalah akad nikah ini. Maka akad nikah itu wajibnya diawali dari tulus ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tasyakuran ini kan diawali niat ikhlas mensyukuri nikmat Allah. Lah kalau enggak ada, itu kan hambar, niatnya enggak ada. Mudah-mudahan sudah niat. Artinya kita kuatkan lagi bahwa semua aspek apa langkah-langkah kita ini ya merupakan ibadah. Kita sudah ikrar di hadapan Allah setiap sholat. Inna sholati, sesungguhnya sholat saya. Ngerti? Wa nusuki, semua sifat terjang saya dari pagi sampai tidur lagi sampai bangun lagi. Aku persembahkan untuk ibadah kepada Allah. Wa nusuki, wa mahyaya hidup saya, wa mati saya nanti. Lillahi, hanya aku persembahkan ibadah kepada Rabbil Alamin yang menata hidup manusia, menata alam ini, alam fana maupun alam gaib. Dengan itu kita itu semakin kuat iman kita, semakin tegar semangat kita dan terus menerus menggapai ketakwaan, tidak pernah mengenal lelah, selalu berbuat kebajikan. Sehingga pada saat kita perjalanan kapanpun dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan berserah diri. Seperti itu konsepnya. Bapak dan saudara-saudara, karena ibadah maka persyaratan dan rukunnya itu wajib dipenuhi. Lalu ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Nah, mahar itu, mohon maaf ini kita sebagai orang tua wajib tahu. Kalau kita dengar peristiwa sejarah Rasulullah SAW, ada sahabat yang belum nikah, aduh sudah waktunya nikah, gak punya apa-apa, hanya bisa apa kamu? Bisa ngaji, wis kuwi. Nah, itu ikan mas kawinnya. Ya,
Kalau ini zaman sekarang nggak mau, nggak mau. Sekarang ini zamannya zaman harus beruang, bukan jadi Emas. beruang, kan orang yang berduit seperti itu. Ini kasus di Gresik kan kebanyakan sekian ribu kasus perceraian itu karena apa pasangannya itu merasa kurang di apa bahasa Lamongan Mas, Mas Pak Rosi, kurang disabeki, kurang dipenuhi. Padahal kalau dipenuhi nggak ada selesainya. Nah kalau kita merasa cukup itu akan bisa selesai. Oleh karena itu syukur itu nilainya lebih tinggi daripada kaya. Kalau kaya itu tidak ada batasnya Pak. Tapi kalau ungkapan rasa syukur itu cukup akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi mas kawin itu sekedar simbol bahwa aku siap menerima, aku siap mengambil alih tanggung jawab ya dari mulanya kedua orang tua sekarang saya ambil alih, tapi bukan 100% orang tua masih ikut campur atau bagian untuk mengontrol. Mulai berkembang. Asalnya hanya bude pakde kalau anda. Sekarang ada budenya suami, budenya istri, ponakan luar biasa. Itulah wadah-wadah untuk menambah nilai kebajikan. Nah kalau kita hidup sendiri saja ya tidak menemukan namanya tambah saudara, tambah bapak, tambah family itu tidak akan terjadi. Kemudian di sana kemudian kita dianjurkan untuk bersilaturahim, bersilaturahim, saling berbagi, saling menerima. Kemudian tadi disebutkan oleh Ustadz wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Litas kuno itu artinya maksudnya adalah agar merasa tenang. Masih proses litas kuno itu supaya merasa tenang, mawaddah, saling memberi, menerima apanya yang diberi dan diterima, warohmah, kasih sayangnya antara suami dan istri. Jadi tidak langsung otomatis pasti mawaddah pasti warohmah, tidak otomatis tergantung pelakunya kemantan berdua. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara, kita sebagai orang tua tidak, jangan dibiarkan begitu saja Pak. Wes gede wis rumah tangga, nggak boleh Pak. Panjenengan nanti berisiko. Ini darah daging jenengan. Anak-anak juga dikasih tahu. Masih pun sugi, masih pun segala lengkap. Tapi kalau meninggalkan orang tua itu berarti tidak memberikan hak pada orang tua. Oh, susu saya dewi-dewi nggak bisa Pak. Ridho wa fi ridho wali dan itu tetap berjalan. Jadi panjenengan yang usah ngelola nggak bisa Pak. Jenengan kontrol ada wis bener ta. Nang diai kebutuhan sekolah wis olah agama ta, apalagi sekarang banyak uang. Anak-anak itu sudah banyak digodain dengan gambar-gambar yang kadang-kadang ya seharusnya tidak boleh kita pelajarinya. HP gadget anak kecil-kecil itu juga berbahaya, harus hati-hati, boleh-boleh saja. Nah kalau kita tidak mengontrol, oleh karena itu aku amfusakum wa ahlikum naro itu masih berjalan Bapak. Anak saya itu juga saya komentari seperti ini sama. Kalau ada pasien mau menjelang nikah datang ke rumah, saya peseni. Orang tua jangan kau tinggalkan 100%. Masih punya hak. Punya hak untuk kamu tegur sapa. Punya hak kamu beri sesuatu yang Allah rezekikan kepada kamu. Tak bilang begini, rezeki itu seharusnya dari Allah kemudian diinfakkan kepada siapa sih? Yang pertama siapa? Lil walidaini pertama itu kedua orang tua. Lil walidaini wal fuqara wal mas dan seterusnya.
ranking pertama adalah kedua orang tua. Sebisa kamu nak berapa harus kamu berikan. Orang tua sudah cukup, sudah kaya, tetap berikan. Orang tua kaya nggak mentolo makan, masih nggak punya loh, nggak mentolo makan hasil karyanya anak. Tapi itu orang tua punya hak, ya hak dari yang mutlak, yang maha kuasa, karena membesarkan, membimbing anak kita. Misalkan anak-anak tidak memberi, jenengan boleh minta hanya secukupnya, nggak boleh dipaksakan. Ini gak diambil, tidak diminta, berunang saja. Kasihan putranya sampai ini nanti jadi masalah. Diingatkan saja. Kalau misalkan ya memberikan orang tua memang gajinya sedikit-sedikit bayar, gak apa-apa, sedikit saja. Kalau jenengan saya bilang, kalau sami anak ngasih orang tua uang 100 begini, kurang bernilai, gak berjaji bahasanya. Tapi coba dikemas urusan dapur 100.000 dibelikan teh, kopi, gula sudah banyak. Dibawa ke ibu Isamen nangguni dapur situ sekolah, senangnya luar biasa. Jadi itu Pak, kalau misalkan ya kondisinya belum bisa memberikan sesuatu kepada kita, nah kita juga ikut membantu Pak. Kalau dibiarkan wis jar-jarno lah, kita kan seperti itu. Jadi masih tetap kita ada kaitannya dengan darah daging tadi yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu putra putri kita tetap istiqomah, harus diberikan sajian-sajian, tausiah dan seterusnya. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan, kemudian lanjutannya kalau sudah menyampaikan saling memberi menerima atas apa tadi kasih sayang sepanjang hidupnya, termasuk kita sudah usia tua, mantan tua, berikan kasih sayang, saling menyayangi, saling memberi menerima, karena itu memang amanat, kita diamanati oleh Allah seperti itu. Apapun dan bagaimanapun keadaannya, ya itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disampaikan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, agar supaya mereka itu berpikir, atau aku berikan tanda-tanda kebesaranku agar mereka bisa berpikir. Berikutnya, bagaimana untuk menjalin pergaulan ini sebenarnya harus ada. Jadi kita kembali saja, nggak apa-apa, umum saja. Untuk merealisasikan agar supaya putra putri kita menggapai keluarga sakinah, kedamaian, ketentraman tadi itu, maka kita juga bisa sebagai CCTV atau security-nya. Kalau memang anak-anak itu agak kurang lurus, diluruskan Pak. Kalau sudah terbiasa sedikit-sedikit matur, ayah, ibu, aku beli ini, kamu punya uang kayak gitu aja, jangan yayo-yayo saja. Dia tak punya tak, sudah dipertimbangkan tak. Terus apa istrimu bagaimana? Kamu harus yang baik ya sama suami istri. Harus ia sekata, senada seirama, dan harus pakai prioritas. Misalkan gajian cuma 1 juta, 1 juta beli apa dulu? Dibelikan barang yang sekunder apa primer? Ya yang penting itu yang butuh ya primer, kebutuhan pokok ya kebutuhan pokok dulu. Dan gak boleh egois satu sama lain. Musyawarah yang baik. Orang tua musyawarah yang baik. Sudah bisa membeli motor, silakan kalau kita mampu diperhitungkan, dijalani sebagian. Itu nanti ketika kita meninggal Pak, jenengan itu tadi mendidik sesuatu mengarah pada kehidupan yang apa
ciri-ciri sakinah tadi mengarahkan, mengayomi, memberikan nasihat. Kita itu ditiru oleh anak-anak kita kepada anaknya lagi, kepada cucu kita, maka kita dapat pahala ketika dulu waktu kita hidup mendidik mereka, mendidik yang soleh-soleh. Sampai seperti itu. Nah kemudian disampaikan lagi seperti apa sih seharusnya itu kalau wanita, bagaimana ini ada judul, saya dikasih judul Mbak Fira, Pak aku minta judulnya apa ya nak, kasih judul aja, Pak Roni insya Allah tak sampaikan. Judulnya itu bagaimana meraih surga melalui kehidupan berumah tangga. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya sampaikan, jadilah wanita dan laki-laki dalam sebuah rumah tangga itu wanita yang solihah, laki-laki yang soleh. Kemudian sikap kesolehan itu ya diberikan pada siapa yang di sekeliling kita. Kalau masih hanya istri ya istri dulu. Kalau sudah beranak, istri ya anak ya cucu, termasuk kita punya cucu. Seperti itu. Makanya disampaikan Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ad-dunya mata wa khairu mata ad-dunya al-mar'atus sholihah. Dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah. Jadi tidak salah Pak, kalau misalkan kita mau mantu atau cucu mau jadi mencari jodoh, ya kita perlu silsilahnya. Nasabnya siapa? Wanita itu kan dinikahi karena 5 hal. Maliha, malijah maliha, wali nasabiha kan, wali dini dan seterusnya, itu salah satunya nasabnya. Keturunan siapa, nasabnya seperti apa. Kalau masih bisa diluruskan dan sanggup, gak apa-apa. Kalau sudah jelas ini orang baik, itu berangkat. Jadi tidak boleh kita memutuskan kemauan kedua mempelai yang berhajat selama nasabnya itu baik, tidak berangkat. Punya siji golongan, siji gambar. Kalau itu bukan jadi alasan Pak. Yang penting beriman. Yang penting beriman. Seperti itu gambarannya. Hadirin Bapak Ibu dan Saudara, kemudian seperti apa saya harus memberikan sebagai anak, sebagai wanita yang solihah untuk diamalkan kepada suami tercinta seperti apa? Gampang saya bilang. Yang pertama, jagalah kehormatan keluarga. Ya tidak boleh mengungkapkan rahasia keluarga suami atau istri. Kemudian tidak boleh berbuat senonoh di masyarakat. Misalkan pada saat arisan, pada saat pertemuan, rapi-rapi kabeh ketembal, ketembul. Oseng ngeliatan orang lain bilang apa? Ini keluarga sopo, bojo sopo, tidak menghargai. Kalau berlebihan juga tidak baik. Wis biasa-biasa saja. Wong arisan wis ate asido, wis banget. Kita nggak diguyu orang ya. Ya karena itu sederhana saja, diupayakan rapi. Tidak harus mahal, bersih, rapi, seperti itu. Jadi saya sampaikan seperti itu. Ini dalam rangka menghargai keluarga dari suami dan keluarga besar. Bertutur kata yang baik, yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, qulu qaulan sadida. Berkatalah kata yang jujur. Qulu qaulan ma'rufan, yang ma'ruf, bijaksana. Qulu qaulan layyina, yang lemah lembut bahasa itu. Baik yang laki maupun perempuan. Kita masih ingat ya bapak-bapak, mungkin panjangan sama ingat sama saya. Orang-orang dulu itu kalau sama suami, boso ya,
Insya Allah sekarang masih ada, tapi sisa sedikit. Nah, anak-anak sekarang itu ya di kamu-kamu coba bayangkan. Ngomong sama suaminya yang merupakan bagian pengayom dirinya di kamu-kamu. Kadang-kadang ditampar pipinya, padahal diharamkan oleh Rasulullah. Jangan sampai menampar pipi. Nah, daripada menampar pipi, mendingan ditampar bokong. Seperti itu. Ini kadung gemes kan, pokok harus dihindari. Coba lihat tayangan TV itu, tidak mendidik kita. Kalau kita salah paham dalam melihatnya, meniru anak-anak di kelas saja jadi begini-beginian. Ya, itu nggak boleh, haram itu. Ada sepele, ini akhlak. Nah, akhlak wanita yang solihah, akhlakul karimah laki-laki juga sama. Ya, seperti itu gambarannya. Berbicara yang halus, tidak menyentuh perasaan, jangan sampai menyinggung. Ya, apa itu hatinya pasangan kita, kemudian bisa menjaga harta benda suami, bisa menjaga dirinya, farjinya, kemaluannya ketika suami tidak ada, mendidik anak yang islami. Bagaimana ketika kita mau makan, ya, seperti itu. Apa itu? Cuci tangan, tangan kanan yang ngambil, tak boleh sambil tangan kiri, harus duduk dan itu harus istiqomah, Pak. Nah, dengan keistiqomahan karena kepasrahan kita mendidik anak-anak karena ikhlas karena Allah, maka anak-anak besok kelak tumbuh besar sampai cicit-cicit kita sudah dikubur dan di kuburan kita terus netes, Pak. Itu apa namanya amal soleh sedekah jariah au ilmin yuntafa'u bihi tadi. Kan itu ya gambarannya. Tidak mata bunuh Adam ketika anak Adam meninggal dunia, ingkoto amalu, semua terputus amalnya. Ya nggak bisa, memang nggak bisa beramal. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu kalau panjenengan tidak pernah nuturi anak-anak, dari mana ilmunya? Seperti itu. Kemudian doa anak soleh. Kita selalu berdoa. Oleh karena itu apa yang panjenengan tinggalkan untuk mendidik, selalu mendoakan anak-anak kita. Kita meninggal, Pak. Doa panjenengan itu tidak terhapus, tidak terhapus. Kita meninggal tidak terhapus. Doa kita min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu masih melekat, mendoakan anak-anak soleh, anak-anak yang berbakti dan seterusnya. Nanti sambung estafet. Nah, kita tetap dapat. Jadi anak-anak kita karena kita dulu sering beramal, bersedekah ke masjid, berinfak ke masjid, ya. Kemudian ditiru anak-anak kita. Nah, karena kita ngajari anak-anak bersedekah, berinfak, bertutur kata yang baik sama bapak-bapak dan tetangga dan sebagainya, itu yang sampean dapat. Jadi kalau anak-anak kita ngaji, ya diambil sendiri, Pak, pahalanya. Diambil sendiri pahalanya. Gak bisa kejenengan, kita dikubur gak bisa. Dan aku dapat dari mana? Dapat ketika panjenengan mendidik anak-anak bisa ngaji itu. Kan sama saja. Hanya jalurnya yang harus tahu kita ini. Apa yang kita amalkan, ya ini membekas ketika kita tiada, disambung oleh anak cucu kita, yaitu yang menjadi sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh tadi itu. Oleh karena itu ini bisik-bisik di antara kita saja. Nantinya gak ada. Nah, bagaimana dengan keadaan keutamaan seorang perempuan yang soleh tadi? Kita harus tahu apa, kita tidak boleh memaksakan pasangan kita, istri kita. Rasulullah telah memberikan gambaran idza sholatil mar'atu khamsaha, ya, wasomat syahroha. Perempuan itu
cukup melaksanakan 5 wajib sholat. Sholat 5 wajib. Ya, khamsah tadi. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian wa hafidat farjaha, bisa menjaga farjinya, kemaluannya. Kemudian atau zauja, mentaati suaminya, kilalaha, dikatakan oleh Rasulullah kepada wanita itu, udkhulni, masuklah kamu ke dalam, udkhulnil jannata, masuklah kamu ke dalam surgaku, min ayyi, dari mana saja, abwabal jannati syi'ti, dari mana pintu yang kamu sukai, silakan. Di kadarnya seorang wanita di hadapan kita cukup itu tadi 5 perkara, tidak boleh dipaksakan. Kalau lebih biarkan saja melebihi dari amalannya. Tapi itu dirasa sudah cukup. Sholat sudah bagus, 5 hari 5 hari 1 hari 5 kali sehari semalam, puasa Ramadan, kemudian menjaga farjinya, kemudian taat kepada suami, cukup. Bagaimana dengan kerja? Silakan, boleh kerja, boleh. Wanita boleh kerja, laki-laki juga boleh kerja, tergantung kedua belah pihak. Kata Rasulullah, antara din minkum, tergantung musyawarahmu berdua. Kalau kemudian saya harus gak kerja mas, ya harus diterima. Tidak boleh orang tua terus pun menurut suamimu, menurut saya bisa kerja. Suamiku gak boleh kerja ya. Terus menurut suamimu. Akhirnya bertentangan kan? Bertentangan. Ini hanya suaminya, orang tua mengontrol saja karena dipaksakan anak perempuannya harus bekerja sementara suaminya gak boleh bekerja. Putus Pak, patahin. Diharamkan Rasulullah itu tidak boleh orang tua mematahkan kehendak daripada kedua belah pihak ini. Makanya kita harus kontrol saja, harus pandai mana yang boleh kita ikut serta dalam urusan mereka, mana yang tidak boleh. Seperti itu Pak. Kadang-kadang kenapa saya ini? Aku pindah rumah, saya pindah. Begini ibunya begitu. Akhirnya putranya atau ceweknya yang punya ibu nuruti ibunya. Kan dan nuruti pasangannya, akhirnya bisa. Dan itu kasus yang terjadi. Kita harus tahu sebagai orang tua, sebagai mbah kungnya, yang punya, itulah beberapa hikmah yang kita ambil ketika ada acara semacam ini. Ini sudah lama. Sebenarnya kalau ini terus ya. Tadi kemudian disampaikan oleh Ustaz tadi, apabila nusus itu keluar dari jalur Islam. Misalkan memasukkan temannya laki perempuan, apakah laki-lakinya memasukkan perempuan, apa perempuan memasukkan temannya laki-laki tanpa izin, tidak boleh, suaminya nggak boleh. Kemudian itu dilanggar, sekarang kan sudah musim lah, alasan reuni, akhirnya nyantol. Ini kan nggak bisa namanya. Kita harus saling percaya diri bahwasanya ini titipan Allah, sebagus apapun kalau bukan milikku, aku tidak akan melakukannya. Seperti itu sederhana. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah. Nah kalau bagaimana? Apakah ada nusus untuk laki-laki? Ya banyak, sama saja. Nusus itu menyimpang dari syariat agama Islam dalam kehidupan rumah tangga. Terkait dengan cinta kasih. Tadi kan sudah disampaikan, berikan cinta kasih, mawaddah, rahmah. Rahmah itu sayang, rahmanirrahim ya. Rahmah, memberikan kasih sayang karena Allah, karena ini adalah pilihan Allah untuk saya yang diamanati. Jeleknya apapun ya wis iki, gak usah pakai ganti-ganti mana, kalau sudah montor ganti-ganti. Kecuali udurnya syar'i, meninggal atau sudah tidak bisa
interaksi lagi, memenuhi biologis lagi, tidak apa-apa kalau tentunya harus pakai izin. Nah seperti itu. Kita juga mengontrol sebagai orang tua ada di atas, kontrol saja. Nanti suatu saat kalau apa yang disampaikan oleh kita sebagai orang tua, anak-anak itu sepertinya apa ya Pak? Sepertinya kadang nggak direken Pak. Jadi jangan langsung menghukumi, aman kita benar, atau percaya saya kira. Tidak harus begitu, kadang-kadang dirungokno, tapi direkam, tidak langsung ditaati. Kadang suatu saat nanti mencair sendiri. Oh iya benar tiba, benar ayah tiba, benar ibu, benar orang tua. Tidak ada ceritanya orang tua menjerumuskan putra putrinya. Ya seperti itu gambarannya. Jadi sekali lagi, apalagi sekarang ini sudah banyak apa ya faktor perselingkuhan itu amat sangat ya sangat sering sekali bapak-bapak. Saya ini tahunnya kan juga, mohon maaf, ini kebetulan saja saya cerita. Saya ini kan sebagai anggota MUI Kecamatan Gresik. Kalau DMI saya ketua DMI Kecamatan Gresik, Dewan Masjid. Ya. Nah, itu tahunya dari situ. Ternyata ada sebuah warung kopi itu ditemukan banyak berceceran kondom-kondom. Coba bayangkan, anak muda sekarang tidak cukup ngopi saja. Apa yang mereka lakukan buktinya ditemukan seperti itu. Ya dilaporkan dari kelaporan ke pihak yang berwenang. Akhirnya kemudian warung itu ditutup. Sekarang kok sepertinya buka lagi. Itulah kehidupan, kita harus tetap istiqomah, memegang teguh iman kita, memegang teguh akidah kita. Jangan sampai kita itu gampang terpengaruh dengan ya gaya-gaya kehidupan yang tidak Islam. Anak-anak juga diwanti-wanti Pak, ngerti sendiri, gak usah banyak omong, hati-hati nak, seperti itu. Beri teman yang baik-baik. Seperti itu saja. Nanti mereka berpikir sendiri. Mau berangkat, ingat pesan ayah. Mau berangkat, ingat pesan ibu. Seperti itu. Insya Allah dengan itu satu kata, dua kata, insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya, terutama Pak Edi, mudah-mudahan diberikan putra mantu ini, mantu yang memberkahi kehidupan kita. Yang punya mantu cewek juga mantu yang memberkahi kita. Kita pun nanti kemudian diberi cucu, mudah-mudahan cucu yang bisa memberkahi kita semuanya. Semua kepingin Pak kumpul di surga. Nah kalau kita kepingin di surga ya jangan minta saja Pak. Enggak ngefek itu. Minta tapi ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ya cukup ayah ini menasihati. Kalau sampean belum bisa terima, coba pikirkan dulu. Selesai. Nah itu dipaksa harus nurut ayah. Sudah berkeluarga kok nurut ayah, nurut dipaksa. Ada suaminya. Ayah ngandani sampean, pikirkan dulu. Nanti biar musyawarah. Seperti itu gambarannya. Baiklah bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau diteruskan tidak ada selesainya karena rumah tangga itu banyak sekali persoalannya. Semoga sekelumit bincang-bincang pada malam hari ini bermanfaat bagi kita dan untuk kedepannya kita sebagai orang tua bisa jadikan sebagai wacana untuk menasihati mereka bila diperlukan. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karim wa adil sultan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.